Sebagian orang-orang tertipu dengan ya besarnya harapannya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maghrurun birraja. Mereka mengatakan Allah itu Maha Pemurah loh, Maha Penyayang. Apalah dosa saya dibandingkan dengan rahmat yang luas. Dan ini membuat dia terus-menerus melakukan maksiat. Dia bersandar dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas. Semua ayat rahmat dihafalkannya. Ya, hafal ya. Wa rahmati wasiat kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Ar-Rahmanur Rahim, dialah pemurah Maha Penyayang. Digunakannya ini sebagai subhanallah pembenaran atas segala macam sikap-sikapnya, maksiatnya. Apalah bedanya? Apalah artinya? Saya ini enggak ada apa-apanya dengan rahmat Allah SWT yang luas, dan untuk meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatannya. Ini orang tertipu ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepadanya bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, rahmatnya walaupun meliputi segala sesuatu, sungguh azabnya sangatlah dahsyat. Allah mengatakan, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Beritahukan saya, wahai Muhammad, sesungguhnya saya adalah Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah berhenti sampai di sana? Tidak. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan sungguh azab saya adalah azab yang sangat dahsyat sekali. Subhanallah. Jadi sebagian orang yang dalam gelimang maksiat, contohnya sekarang banyak orang Islam enggak salat. Ya enggak? Ketika ditanya kenapa enggak salat? Allah, orang Islam kan dirahmati Allah, masuk surga nanti kita semua itu. Yang penting kita enggak kafir. Ini bertumpu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika siang Ramadan orang puasa dia makan terang-terangan. Ya. Di mana-mana makan terang-terangan, sebagian makan setengah-setengah. Ini dekat puasa kan, sebentar lagi banyak warung-warung ditutup apa? Setengah ditutup. Subhanallah. Ya, sungguh ikhwati rahimakumullah. Ya, orang-orang ini yang dia tidak puasa, yang dia itu tidak salat, kata mereka apa? Yang penting kan kita Islam. Dikeluarkannya KTP-nya. Tengok nih, agama Islam. Ini bertumpu kepada rahmat Allah Subhanahu. Tertipu mereka, maghrur. Dia tidak baca ayat tentang meninggalkan salat. Ya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Datanglah generasi setelah mereka, generasi yang menyia-nyiakan salat, mengikuti syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan dimasukkan ke dalam ghayyan. Ghayyan adalah jurang di dalam dasar neraka. Kalaulah dimasukkan kepada seluruh gunung di dunia ini, hancur lebur semuanya, terbakar, binasa. Jadi ada namanya jurang neraka, jurang ghayyan. Kalaulah gunung-gunung semua di dunia dikumpulkan, dimasukkan ke dalam jadi satu, habis seketika gunung itu akan meleleh. Disitulah akan dibakar orang-orang yang tidak salat. Subhanallah. Kenapa mereka dengan entengnya meninggalkan kewajiban-kewajiban agama? Karena maghrur, tertipu. Tertipu dengan apa? Besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia lupa akan azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah membakar orang-orang yang berbuat kezaliman. Kulit-kulit mereka akan dibakar, kata Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Tiap kala kulit mereka itu hangus terbakar, kami gantikan mereka dengan kulit yang baru di hari kiamat. Allah menceritakan tentang api neraka. Kalau antum melihat orang ngelas akan tampak bunga api. Api neraka besar, bunga apinya sebesar istana-istana. Istana Merdeka, ya, Istana Putih. Kata Allah, innaha tarmi bisharar kal qasri. Sungguh neraka itu mencampakkan bunga-bunga api sebagaimana istana-istana. Kata-kata qasar pada masa Nabi itu identik dengan istana yang terbesar. Istananya Persia, istananya Kisra, istananya Kaisar. Itu bunganya bagaimana inti apinya. Subhanallah. Ya. Bayangkan perkataan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tentang ahli neraka. Ya.
Satu kali dia dicelupkan ke dalam neraka, dan dia adalah min an'ami ahlil ard, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, paling nikmat, an'am. Semua nikmat ada padanya. Jabatan, pangkat, pengikut, semua kesehatan, kenikmatan ada padanya. Tapi dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, fayusbagu fin nari sabghatan. Satu kali celupan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian dicabut, ditanya, hal ra'aita khairan? Apakah engkau pernah dahulu merasa hidup pernah dalam kebaikan, kesenangan, kenikmatan? Dia mengatakan, lah ya Rabb, enggak pernah saya dapat kenikmatan hidup. Semua kenikmatan hidup di dunia ini yang menipunya, semuanya dia lupakan, enggak ada lagi rasanya nikmat hidup. Sehingga dia katakan ketika ditanya, pernahkah engkau merasa hidup dalam kenikmatan? Enggak pernah ya Rabb. Semua kenikmatan hilang dengan satu kali. Itu satu kali celupan. Bagaimana kau pulang balik? Subhanallah. Inilah kenikmatan yang menipu. Dan inilah ancaman tentang neraka. Ya, sebaliknya kata Nabi, wa yu'ta bi ab'asi ahlil ard. Didatangkan yang paling parah hidupnya di bumi ini. Ya, yang paling parah, penyakitnya paling parah, miskinnya paling parah, penderitaan paling parah dirasakan. Ya, mungkin orang punya rumah-rumah yang agak sedikit gubuk-gubuk, dia lebih parah daripada itu. Mungkin rumahnya hanya plastik belaka, paling parah hidupnya di dunia ini. Tapi tetap dia berupaya menjadi hamba yang saleh. Ya, mungkin dialah yang paling parah penderitaan, komplikasi penyakitnya. Ya, subhanallah. Kemudian fayusbagu fil jannati sabqan. Satu kali dicelupkan ke dalam surga. Kemudian diangkat. Dan ditanyakan kepadanya, hal ra'aita syarran? Pernahkah engkau merasa engkau dalam penderitaan hidupmu? Dia katakan, la ya Rabb, enggak pernah. Semua penderitaan di dunia hilang dengan satu kali celupan. Lupa. Subhanallah. Ya, kita dalam penderitaan, kita begitu merasakan sakitnya walaupun kita bersabar. Ya, tapi sekali kita masuk ke dalam surga, semua penderitaan hidup ini hilang. Semuanya hilang. Sehingga dia mengatakan, enggak pernah saya dalam penderitaan hidup selama-lamanya. Subhanallah.